teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Nazara dengan NPM A1E021046 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Dengan mata kuliah saat ini pengelolaan pendidikan, dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Saya di sini akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas salah satu materi tentang pengelolaan pendidikan, yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu konsep kepala sekolah. Menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Syafruddin pada tahun 2005, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, dan orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang kedua yaitu Wahjosumijo pada tahun 2005 juga mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsi guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antar guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Jadi teman-teman, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mengaruhi serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya itu hal-hal yang mengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas pada tahun 1999. Yang pertama yaitu kepribadian yang kuat. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang terakhir yaitu memiliki keterampilan yang profesional. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Apa sih syarat menjadi kepala sekolah? Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, kurang-kurangnya 4 sarjana S1 atau diplomat 4 tahun kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga yaitu memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raidatul Aftal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang ketiga yaitu memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi pegawai non-PNS disertakan dengan pangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Dan selanjutnya itu kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu kepala sekolah taman kanak-kanak atau Raidatul Aftal. Yang pertama yaitu berstatus sebagai guru di TK atau di RA, memiliki sertifikat sebagai guru di TK atau RA, memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua yaitu kepala sekolah dasar SD atau MI, berstatus sebagai guru SD atau MI, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI, dan yang ketiga yaitu memiliki sertifikat sebagai kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu memiliki kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS. Yang pertama yaitu berstatus sebagai guru SMP atau MTS, yang kedua berstatus sebagai guru SMP atau MTS, dan yang ketiga memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan juga oleh pemerintah. Selanjutnya, kepala sekolah atas atau SMA atau MA, yang pertama itu berstatus sebagai guru SMA atau MA, berstatus sebagai guru SMA atau MA, dan yang terakhir yaitu memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah juga. Dan yang terakhir, kepala sekolah kejuruan SMK atau MAK, berstatus sebagai guru SMK atau MAK, berstatus sebagai guru SMK atau MAK, dan yang terakhir memiliki sertifikat juga kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif menurut Kusnudridlo
Pada tahun 2010, ciri-ciri kepala sekolah tersebut adalah memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolah dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua yaitu memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga yaitu memiliki tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Dan yang ketiga itu mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Dan yang kelima yaitu mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama yaitu membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid, dan yang ketiga menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Yang kelima yaitu kita akan membahas fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner pada tahun 1978, fungsi kepala sekolah yang pertama yaitu bekerja dan dengan melalui orang lain dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan, berpikir secara realistik dan konseptual, sebagai juru penengah, sebagai politis, seorang diplomat, dan mengambil keputusan yang sulit. Yang keenam yaitu peran kepala sekolah. Peran kepemimpinan kepala sekolah yang pertama yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk meningkatkan sekolah dan pengajaran. Yang kedua yaitu kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal atau eksternal. Apa sih kelompok internal? Kelompok internal itu tuh seperti pengawas dan pengelolaan pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu peran manajerial kepala sekolah. Peran manajerial merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu teknikal, mencakup teknik proses manajemen, manusia atau human, keterampilan hubungan antar manusia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center, demokratis, delegasi, tanggung jawab, memberikan kuasa dalam mengambil keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Dan yang terakhir, kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan yang partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Dan yang terakhir yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran tersebut yaitu yang pertama yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, mengkoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, memonitoring kemajuan siswa. Nah, mungkin itu saja pada materi kali ini yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.